Lebih dari 60% dari mereka yang mengalami bullying tersebut pada akhirnya merasa punya dampak yang besar terhadap semangat dan kemampuan mereka belajar serta kehilangan rasa aman saat mereka harus bersekolah. 17 September 2013 ada sebuah peristiwa yang sangat memilukan hati karena ada seorang anak remaja putri yang cantik, lemah lembut ditemukan mati dalam keadaan bunuh diri. Diduga kuat penyebabnya adalah karena korban yang bernama Icy Dix, remaja usia sekolah menengah ini, mengakhiri hidupnya karena tidak tahan dengan apa yang disebut sebagai cyberbullying dilakukan oleh teman-teman yang mengaku sebagai sahabatnya. Ditemukan banyak text message dalam media sosialnya yang menyatakan kalimat-kalimat yang merendahkan, yang berkata tentang kamu adalah pribadi yang tidak layak untuk dicintai, kamu jelek, kamu aneh, dan kalaupun sekarang ini kita berteman sebenarnya adalah pura-pura saja. Peristiwa bullying yang dialami oleh Icy Dix bisa juga dialami oleh anak-anak kita. Salah satu riset berkata bahwa 34% dari anak-anak remaja dilaporkan mengalami apa yang disebut dengan cyberbullying dalam hidupnya. Lebih dari 60% dari mereka yang mengalami bullying tersebut pada akhirnya merasa punya dampak yang besar terhadap semangat dan kemampuan mereka belajar serta kehilangan rasa aman saat mereka harus bersekolah. Sebuah riset yang dilakukan oleh PAW Research Center pada tahun 2018 menyatakan 59% remaja Amerika juga mengalami bullying dan 90% dari mereka yang mengalami peristiwa tersebut menganggap bahwa ini adalah sebuah persoalan yang sangat besar sepanjang hidup mereka. Para orang tua sekalian, bahwa masalah bullying adalah masalah yang sangat serius karena berbagai riset berkata bahwa anak-anak yang mengalami bullying punya kecenderungan 2 kali lebih besar untuk melakukan percobaan-percobaan bunuh diri. Mana dengan Indonesia? Data hasil Program for International Student Assessment atau PISA tahun 2018 menunjukkan bahwa murid yang mengaku pernah mengalami perundungan atau bullying di Indonesia adalah sebanyak 41,1%, dan itu tercatat sebagai negara nomor 4 tertinggi yang anak-anak remajanya mengalami peristiwa bullying. KPAI sendiri secara resmi telah menerima 2.473 laporan kasus bullying sampai dengan tahun 2020 yang lalu. Mengapa ada orang yang suka membuli? Hal pertama yang penting adalah banyak dari mereka yang melakukan bullying sebenarnya mereka dulunya adalah korban atau mereka adalah orang yang juga pernah dibully. Yang kedua adalah mereka mungkin memiliki sebuah lingkungan atau model yang buruk. Mereka berada dalam satu lingkungan yang menjadikan bullying sebagai sebuah gaya hidup sehari-hari. Bahkan tidak menutup kemungkinan itu terjadi di keluarga yang mereka jalani. Alasan ketiga terbanyak mengapa orang melakukan bullying adalah untuk menutupi kelemahan diri, di mana ada banyak anak-anak remaja dengan kekurangan-kekurangan yang mereka miliki. Mereka ingin menampakkan diri bahwa mereka kuat, mereka tidak ingin direndahkan. Karena itu mereka mencoba menutupinya dengan menunjukkan atau membangun rasa berkuasa, mengalahkan orang lain atau menguasai orang lain. Siapa yang kemungkinan besar menjadi korban? Calon terbesar dari mereka yang menjadi korban bullying biasanya terdiri dari anak-anak yang pertama adalah penyendiri, mereka tidak mudah bergaul. Yang kedua adalah mereka yang seringkali dianggap berbeda atau mungkin punya keterbatasan, terutama keterbatasan secara fisik. Termasuk diantaranya adalah anak-anak yang memiliki cacat tertentu dalam diri mereka. Yang ketiga adalah anak-anak yang tidak percaya diri atau seringkali merasa dirinya lemah dan tidak berdaya. Orang-orang seperti inilah yang seringkali menjadi sasaran utama dari pelaku bullying yang ada. Ada 4 tipe bullying yang bisa dialami oleh anak-anak kita. Yang pertama adalah apa yang disebut dengan physical bullying, yaitu sebuah tindakan bullying yang dilakukan dengan menggunakan aspek-aspek fisik. Biasanya bentuknya adalah mendorong, memukul, menjatuhkan,
ya, hal-hal yang sifatnya fisikal. Tipe kedua dari bullying yang sangat berbahaya adalah tipe verbal bullying, yaitu penggunaan kata-kata yang bertujuan untuk merendahkan seseorang dan merusak atau merendahkan aspek emosi seseorang. Biasanya berupa kata-kata yang bersifat penghinaan dan kata-kata yang bersifat sangat merendahkan dan tidak pantas. Yang ketiga adalah apa yang disebut dengan social bullying, yaitu sebuah tindakan kesengajaan dari sebuah komunitas atau kelompok untuk menjauhkan salah seorang dari kelompoknya, baik itu kelompok belajar, kelompok bermain, atau kelompok apapun juga. Tindakan ini disebut dengan pengisolasian. Bagian yang keempat adalah apa yang disebut dengan cyberbullying, yaitu sebuah peristiwa bullying yang dilakukan lewat jaringan media sosial yang ada. Biasanya berupa chat atau pesan-pesan berupa gambar atau juga bisa video yang bertujuan untuk merendahkan seseorang atau bahkan menghina seseorang. Dari 4 tipikal ini, tipikal manakah yang mungkin dialami oleh anak kita? Dan yang paling penting pertanyaan refleksinya bagi kita adalah, apakah keluarga kita sendiri juga pernah melakukan perilaku bullying ini terhadap anak-anak kita, yaitu sebuah tindakan untuk merendahkan, menghina anak-anak kita secara tidak wajar dan tidak pantas. Tayangan berikutnya saya akan menunjukkan bagaimana peran keluarga yang bisa dilakukan untuk mengantisipasi perilaku bullying tersebut. Ikuti dan support terus channel ini dengan subscribe, like, and share channel ini supaya semakin berguna bagi banyak orang.